Dwight D. Eisenhower berkata, kepemimpinan terdiri tidak lain kecuali mengambil tanggung jawab untuk segala sesuatu yang tidak berjalan baik dan memberikan pujian kepada bawahanmu untuk segala sesuatu yang berjalan dengan baik. Lantas, apa kepemimpinan itu sendiri? Yuk mari kita simak podcast Fosman kali ini. Oke, sebelumnya kenalin aku Adenisa dari Staf Humas dan Informasi Fosman 2021. Nah, untuk podcast kali ini, aku bakalan ngobrolin banyak nih tentang leadership bareng sama Kak Dewan aku di HI. Oke, langsung saja. Halo Kak Hanif. Halo Denisa. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kabarku baik. Gimana Denisa kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya ya Kak. Diawali mungkin aku mau nanya dulu nih, menurut Kak Hanif sendiri, apa sih arti dari leadership sendiri? Oke, leadership. Menurutku itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia, termasuk kita gitu, yang meliputi memimpin diri maupun orang lain. Oke, berarti leadership itu nggak semata-mata gimana caranya kita memimpin orang lain ya Kak. Kita memimpin diri kita sendiri juga udah bisa dibilang kita punya jiwa leadership gitu. Benar banget. Oke, nah kalau menurut kakak sendiri apa sih gitu urgensi dari leadership? Apa cuma kadif aja atau ketua organisasi doang nih yang harus punya jiwa leadership? Oke, nah sebenarnya penting banget ya, urgensinya tuh penting gitu. Penting banget untuk setiap kita tuh memiliki jiwa kepemimpinan. Karena balik lagi, sejatinya kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri gitu. Nah, kalau ngomongin soal organisasi ya nggak boleh atau nggak afdol gitu ya kalau yang memiliki jiwa kepemimpinan itu ketuanya aja atau mungkin kepala bidangnya aja. Nah, karena kalau kita ngomongin organisasi nih, pasti setiap anggota akan diberikan suatu tanggung jawab gitu kan. Untuk menunaikan itu tuh pasti perlu yang namanya koordinasi dengan orang lain atau mengarahkan dan juga menentukan beberapa hal gitu. Yang mana itu tuh merupakan sifat kepemimpinan. Kayak Denisa sekarang dikasih tanggung jawab podcast HI gitu ya, Den. Pasti kamu juga ini kan merasakan peran kepemimpinan dalam menentukan beberapa hal di sini kan gitu. Oke, bener banget nih. Berarti walaupun ibaratnya nih di satu organisasi kita jadi staff aja, tetap harus punya jiwa leadership ya Kak, karena setiap orang tuh punya punya kesempatan untuk memimpin walaupun mungkin skalanya nggak sebesar ketua divisi atau ketua organisasi gitu Kak. Iya bener banget. Oke, nah kalau dari Kak Hanif tadi kan sempat mention ya kalau leadership ini penting nih bagi kita semua gitu kan. Nah, sebagai mahasiswa nih, gimana sih cara penerapan nilai leadership kalau dari kakak sendiri? Penerapan leadership di mahasiswa tuh sebenarnya gini, kayak misalnya nih kita ada tugas gitu, pasti kita satu sisi bakal kayak memimpin diri sendiri untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, itu sebenarnya juga termasuk poin leadership loh, memimpin diri. Soalnya kalau misalnya kita tidak mengambil bagian untuk memimpin diri sendiri, pasti yang terjadi apa? Kita milih rebahan, lupa waktu, lupa tugasnya, kayak gitu. Jadi, itu contoh simpel buat seorang mahasiswa sih, dalam bidang akademik, kayak gitu. Oke, kalau rebahan kayaknya nggak harus dipimpin, udah auto ya Mbak? Bener. Relate ya Den buat kita. Iya. Oke, next. Nah, Kak Hanif sendiri ini kan ada beberapa pengalaman dalam hal memimpin gitu kan, kayak misal di Fosman, lalu di LSIS kakak juga jadi koor. Nah, kenapa sih gitu pada akhirnya Kak Hanif sendiri tuh mau oke deh aku mau untuk jadi seorang leader. Nah, terus kalau kakak sendiri tuh gimana sih tipe kepemimpinannya?
Oke, kenapa aku mau gitu ya? Ini Iya. personal banget sebenarnya. Ya, karena pasti di organisasi tuh butuh penerus gitu nggak sih? Terus waktu itu juga kebetulan dipercayai gitu sama teman-teman, dimintain tolong buat ngelanjutin estafetnya. Kalau di LSIS aku jadi itu kan, kadif eksternal gitu. Nah, terus kalau kenapa mau jadi kadewan gitu ya? Ya karena menurutku kadif eksternal dengan posman itu adalah satu satuan gitu loh. Jadi mau nggak mau aku harus ambil bagian di sini kayak gitu. Nah, jadi yang pertama apa ya, maksudnya kalau bisa diulik lagi kenapa sih kok mau gitu ya? Kenapa kok mau gitu? Ya karena ada rasa tanggung jawab, kayak quotes yang udah kamu singgung di awal tadi tuh. Ada rasa tanggung jawab yang bikin kita terpanggil untuk melakukan dan mengambil bagian di situ. Terus kalau tipe kepemimpinanku, sebenarnya aku nggak bisa ngelihat tipe kepemimpinanku loh. Yang bisa menilai itu orang lain nggak sih, Den? Tapi mungkin Iya, iya. aku pernah ngasih kuesioner gitu ya ke teman-teman HI Fosman, gimana sih masukan buat aku segala macam kayak gitu ya. Ada Iya, buat iya. evaluasi juga. Nah, itu aku melihat teman-teman apa ya, seneng gitu karena merasa aku tuh nggak terlalu berjarak sama kalian gitu. Nah, tapi aku nggak tahu ya, maksudnya aku tetap punya kekurangan banyak gitu. Tapi yang aku utamain ketika aku menjadi pemimpin adalah bangun komunikasi sama teman-teman yang lagi dipimpin gitu, biar mereka tuh kayak nggak ngerasa jauh dari kita gitu loh, Den. Biar nyaman kalau ngobrol gitu. Oke, berarti itu kaitannya lebih ke bonding gitu ya Kak sama teman-teman staff. Ya, bisa dibilang gitu. Oke. Nah, kalau dari Kakak sendiri gimana sih selama ini cara bonding bareng, entah itu sama partner kerja atau sama staff, itu gimana? Kalau bondingnya gimana tuh, ini teknis banget ya. Mungkin aku kalau kita ambil contoh khususnya aja ya di HI Fosman aja gitu. Kalau di HI Fosman itu aku tuh kita bareng-bareng kan jadwalin buat meet bulanan, rapat bulanan, rabul gitu. Nah, itu kadang ketika aku merasa males, kan ada ya, tetap itu manusiawi, males tuh manusiawi. Terus juga kadang merasa wah tugasku banyak banget gitu. Tapi satu sisi aku menyadari kalian juga banyak tugasnya. Terus mau nggak mau, pokoknya 1 bulan tuh harus ada meet. Nah, itu salah satu cara untuk bonding sih. Gitu. Jadi kadang kita kadang nggak ada bahasan ya bulan ini, terus ngapain meet gitu. Nah, tapi ternyata walaupun nggak ada bahasan tuh tetap penting loh untuk meet, sekedar nanya kabarnya, kalian gimana sih kabarnya, cerita dong kuliah kalian tuh gimana sih gitu, cerita dong di UNS tuh ada kabar apa, di UB ada kabar apa, di UI ada kabar apa gitu, tuh penting gitu, perlu gitu. Iya, mungkin testimoni juga ya sebagai staffnya Kak Hanif gitu. Kayak mungkin kemarin kita sempat rapat, tapi sebenarnya rapatnya sebentar doang ya Mbak, yang banyak lebih ke ngobrol-ngobrolnya ya. Iya. Oke, mungkin itu juga salah satu cara dari Kak Hanif untuk ngebonding teman-teman di HI. Oke, nah mungkin kan apa ya Kak, yang namanya kita misalkan Kak Hanif nih sebagai ibaratnya kan atasan gitu. Nah, dari teman-teman staff mungkin aja nih ada yang kayak merasa sungkan kalau misal mau ngasih kritik atas kinerja kakak sebagai leader. Nah, gimana sih gitu cara Kak Hanif sendiri buat ngeyakinin nih ke staff kalau misalkan nggak apa-apa kok kalau kita mau saling kritik, mau sesama staff atau sesama sama kadif gitu. Ini tuh tempat yang safe untuk kita belajar bareng. Nah, itu gimana?
Sebenarnya aku nggak tahu ya gimananya, tapi kayaknya aku tanpa sadar pernah melakukan yang tadi, ngebuka form. Karena aku merasa kalau misalnya aku tanyain satu persatu gitu ya, itu bakal makan waktu lama. Terus kalau misalnya di room meeting gitu, ditanyain satu persatu di room meeting itu bakal nggak efektif karena ada orang yang nggak pengen gitu loh, nggak pengen ngomong, nggak pengen on mic kayak gitu. Dan ada pula orang yang tertahan ketika ngomong dan banyak orang. Jadi aku ambil amannya aja pakai Google Form yang mana itu gampang banget terjangkau gitu, maksudnya kayak kapanpun kamu baru bisa ngisi ya nggak apa-apa ngisi itu, nggak terpaku harus kapan gitu, enggak. Terus gimana sih biar aman gitu, ngerasa aman ya, sebenarnya itu mungkin butuh justifikasi dari seorang leadernya tuh sih, kayak aku nggak apa-apa kok kalau misalnya aku dikritik gitu, kalau misalnya aku ada salah bilangin aja, aku open kok untuk menerima masukan dari kamu, aku juga bukan orang yang udah sempurna yang lepas dari kesalahan. Itu menurutku mungkin perlu bilang kayak gitu biar anggotamu, nah apalagi Denisa jadi ketua di NSSA kan, biar anggota-anggota Denisa itu nggak takut untuk memberi masukan ke Denisa, karena Denisa udah bilang kalau aku tuh kalau dikritik nggak apa-apa, nggak bakal baper kok, nggak bakal marah, nah gitu. Menjustifikasi kayak gitu perlu sih. Oke. Jadi lebih ke negasin gitu ya Kak, kalau misalkan it's okay kalau misal mau kritik, mau ngasih saran apapun gitu ya, biar nggak ada keraguan lagi atau sungkan lagi gitu kan untuk ibaratnya staff itu mengkritik atasannya gitu atau ketua divisinya. Oke. Nah, selama ini nih dari beberapa kali Kak Hanif punya pengalaman sebagai pemimpin, sejauh ini tuh apa aja sih gitu kesulitan yang ditemui sama kakak, terus gimana cara mengatasinya? Kalau jadi pemimpin itu kalau dari aku, kendala yang pernah aku alamin ketika jadi pemimpin itu mungkin dulu pas belum tahu gitu loh, kayak dari akunya belum tahu apa yang harus aku lakukan. Nah itu kendala yang cukup besar gitu loh. Jadi kayak seorang leader kan seorang yang memimpin, yang menentukan, ibaratnya pembuka jalan. Tapi ketika akunya belum tahu apa-apa ya gimana gitu. Itu kendala internal. Terus kalau eksternal tuh mungkin kayak ada staff yang susah dihubungin, atau mungkin staffnya lagi sibuk, tapi di sini kerjaannya juga ada gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kadang bingung loh, maksudnya kayak ini kan tugasmu, tapi satu sisi aku juga tahu kamu tuh sibuk gitu. Harusnya gimana sih gitu, untuk seorang kayak kepala bidang untuk backup kerjaan staff juga kan nggak mungkin ya, maksudnya kita juga ada tanggung jawab yang lain kayak gitu. Nah mungkin kendala-kendala kayak gitu, dan mengatasinya dengan komunikasi dan saling memahami aja gitu, Dan. Kalau dari aku. Berarti lebih ke kalau misalnya memang lagi sibuk, seenggaknya ngabarin gitu ya Kak, nggak langsung ghosting ngilang aja gitu ya. Bener, ya penting banget sih untuk ngabarin gitu. Oke, nah ini kan tadi Mbak mention kalau misalkan ngabarin gitu. Nah misalkan ya, semoga aja enggak gitu kan, ada staff atau teman kerja Kak Hanif sendiri yang ghosting gitu, dan kerjaan dia atau bagian dia itu belum selesai atau bahkan belum dikerjain sama sekali. Nah dari Kak Hanif sendiri gimana gitu cara buat nge-backupnya, lalu gimana cara nge-approach orangnya juga gitu?
Iya, itu gimana ya? Sebenarnya kalau secara personal ya, aku tipikal orang yang cuek gitu loh, kayak ya udah kalau kamu nggak mau ya udah itu. Tapi itu sebenarnya tidak dibenarkan untuk ketika menjadi pemimpin, dan untuk nge-approach itu harus hati-hati, kayak misalnya ditanyain dulu, kamu lagi sibuk apa ya gitu. Ntar kalau misalnya dia udah mulai terbuka, baru tanyain, kamu kenapa ya kok ngilang di sini misalnya gitu. Nah, terus apa ya, kayak ya gitu. Terus kayak apa, misalnya kok misalnya si dia di chat aja nggak bales gitu ya, gimana tuh? Ya udah, sabar aja, pasti ada waktu yang tepat kok. Oke, berarti kuncinya jadi pemimpin juga harus banyak-banyak sabar gitu ya, Kak? Iya. Oke deh. Nah, tadi kan aku sempat nanya ya kalau Kak Hanif itu tipe kepemimpinannya seperti apa. Lalu Kak Hanif kan bilang nggak bisa jawab nih. Nah, sekarang mungkin aku balik nih pertanyaannya. Kak Hanif sendiri lebih suka dipimpin oleh orang yang seperti apa? Orang yang seperti Denisa dong. Waduh, saya kan bawahan Anda. Tuh nggak ada ya, atasan bawahan tuh nggak ada ya dalam organisasi menurutku. Karena kita sama-sama ya gitulah. Nah, kalau menurutku gini, aku pengen pemimpin tuh yang pertama tegas gitu ya. Udah bisa banget ya sih. Tegas gitu, terus kayak yang ngerangkul gitu nggak sih, kayak kita butuh loh pemimpin yang bisa bikin kita tidak terbebani oleh tugas-tugas yang diberikan gitu. Ngerti nggak sih, kayak karena ada loh organisasi yang ketika kita ngerjain tugas tuh mah kayak beban, kita baru ngerjain dikit udah dikritik. Padahal tadi kayak quotes yang kamu singgung di awal loh, memberikan pujian ketika, intinya ngasih pujian ketika sesuatu yang dilakukan itu baik gitu kan. Nah, hal-hal apresiatif itu juga jangan sampai diabaikan gitu. Kayak misalnya ada temen kita yang baru aja nyelesain desain buat poster gitu. Ya jangan didiemin gitu. Bilang kayak apa, wah makasih desainnya bagus. Nah misalnya gitu. Misalnya ada masukan ya disampaikan, tapi pertama tetap apresiasi dulu gitu, karena beda masukan yang diawali dengan apresiasi dengan masukan yang langsung to the point, kayak misalnya apaan nih desainnya kurang bagus nih, ini kok gini sih gitu. Tapi dengan wah makasih ya kamu udah berusaha desain, udah ngedesain dengan baik, tapi kok menurutku warnanya kurang cocok kayak gitu. Itu kan beda ya, dalam menerimanya tuh rasanya kan beda gitu. Oke. Kalau ini kayaknya kalau boleh jawab, ini tipe kepemimpinan Kak Hanif ya yang apresiatif. Aduh, jangan gitu dong, Den. Dikat ya ini nanti. Nggak, ini benar, karena kan aku ngerasain sendiri gitu waktu selesai live Instagram gitu kan, pasti Kak Hanif bilang makasih, lalu ya do appreciation gitu, dan itu bisa jadi pembelajaran juga nih buat kita semua, buat temen-temen dan juga aku, kalau misalkan mungkin nggak cuma ke partner kerja gitu, bisa aja ke orang lain buat selalu apresiasi. Dan kalau misal mau kritik juga harus kritik dengan bahasa yang baik gitu ya Kak. Bener banget. Oke, nah mungkin ini udah agak masuk ke kesimpulan nih. Kan kayak yang mungkin tadi udah kakak ceritain, kakak punya beberapa pengalaman jadi leader nih. Nah, selama ini apa sih gitu manfaat atau hal positif yang kakak rasain, yang baru ngeh, oh ternyata ini ya hal positif ketika aku jadi leader gitu?
Iya, aku ngerasa banget tuh kayak aku jadi lebih bisa memanajemen kesibukan. Jadi, misal apa ya, kayak nih, eee, ketika aku nggak ada kesibukan tuh kayak ya udah rebahan gitu, rebahan scroll-scroll sosmed segala macam. Tapi ketika ada tanggung jawab ini, tanggung jawab itu tuh kayak apa ya, aktivitasnya tuh yang kayak harus ditata kayak gitu loh. Dan manajemen kesibukan itu menurutku salah satu hal yang sampai sekarang masih bisa aku rasakan manfaatnya, karena balik lagi kalau kita mahasiswa pasti tugasnya tuh nggak sedikit, nggak mungkin cuma satu tugasnya, pasti banyak kan. Apalagi untuk teman-teman yang aktif ikut lomba segala macam pasti deadline tuh banyak numpuk gitu. Nah, ketika kita tidak bisa memanajemen itu dengan baik ya kita akan keteteran, kita akan ntar burnout sendiri, stres sendiri kayak gitu. Nah, tapi kalau kita udah bisa nge-manage dengan baik ya hal-hal kayak gitu tuh bisa diatasin. Terus selain itu aku juga belajar komunikasi. Kayak aku sama Denisa kan awalnya nggak kenal gitu, terus kita kenal di sini. Nah, gimana sih cara berkomunikasi yang apa ya, yang bisa bikin orang tuh merasa dihargain gitu? Karena pasti setiap orang tuh ingin dihargai gitu loh. Nggak apa ya, orang tuh kalau udah sekali yang rasa direndahin tuh kayak ya udah, udah nggak mau lagi nih sama ngomong sama dia gitu. Nah, kayak Iya, gitu tuh benar-benar. perlu dan komunikasi terbuka itu aku juga belajar banget sih, karena aku pernah gimana ya, online ini loh Den, online kan bikin kita tuh banyak miskom gitu ya. Dan aku tuh sempat Iya. apa ya, aku tuh kan kadang kayak salah nangkep maksud orang. Misalnya orang tuh maksudnya tuh ngomong apa, aku malah ngiranya dia tuh ngomong apa gitu, yang Oke. aku cukup sensitif gitu kan. Nah, itu aku langsung klarifikasi saat itu juga biar nggak berkepanjangan masalahnya. Jadi komunikasi terbuka juga penting banget. Itu sih. Selebihnya mirip-mirip gitulah. Oke, berarti kalau boleh aku simpulin nih, sebenarnya banyak banget ya manfaat dari uh, jadi seorang leader gitu yang bisa kita aplikasiin ke kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita jadi seorang mahasiswa gitu ya Kak. Iya. Oke deh, kalau gitu mau minta closing statement dong dari kakak dan pesan nih buat temen-temen di luar sana yang mungkin kayak masih ragu atau masih malu nih buat ambil kesempatan jadi seorang leader. Oke. Menurutku seseorang yang paling ngerti kamu adalah dirimu sendiri. Ketika hati kecilmu berkata ingin mencoba sesuatu, ikutilah. Tapi kalau hati kecilmu bilang jangan, ya udah. Dan gak ada salahnya untuk teman-teman mencoba menjadi pemimpin. Karena dengan begitu, teman-teman akan belajar banyak hal dan tahu batasan diri teman-teman. Dan menjadi pemimpin itu gak semenakutkan itu. Karena kalian toh udah mempraktekkan hal tersebut di setiap hembusan nafas kalian gitu loh. Jadi gak usah takut, gak usah ragu gitu sih. Tapi balik lagi, yang kenal dirimu ya dirimu gitu. Tanyakan lagi semuanya ke dirimu, kesiapan kamu dalam menerima konsekuensi menjadi pemimpin seperti apa, ditelaah lagi gimana ke depannya dan segala macam, dan putuskan dengan bijak. Jadi jangan asal ngambil kesempatan juga, tapi pertimbangin banyak hal. Kalau perlu, kamu juga bisa untuk minta pendapat dari teman terdekat ataupun keluarga yang lebih mengenal kamu. Gitu deh Nisa, closing statement yang bisa aku kasih. Oke, mantep banget nih buat teman-teman. Jadi jangan ragu kalau misalkan ada kesempatan dan misal teman-teman yakin langsung ambil aja gitu ya Kak. Yoi.
Oke, mungkin dengan diberinya closing statement dari Kak Hanif tadi, bisa menyudahi nih podcast kita pada kali ini. Buat teman-teman pasti podcast ini bakalan jadi pelajaran yang banyak nih buat kita semua tentang leadership. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Hanif yang udah meluangkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukan kuliah sama organisasi. Udah mau nih buat sharing dan ngasih pengalamannya ke teman-teman sekalian tentang leadership. Makasih Kak Hanif. Makasih juga Denisa, sukses terus di NSSA. Amin, thank you. Oke, kalau gitu aku tutup podcast kali ini. Sekian dari saya Denisa selaku MC. Sampai jumpa di podcast Fosman selanjutnya. Bye-bye. Ya.